Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dilimpahkan oleh Allah nikmat, rahmat dan karunia-Nya serta taufiknya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas Ramadan ibadah kita dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada walakinnaha in tantaqilu fi layali Ramadan qalu wa sirru fi dhalika an yasira al-mu'minu fi kulli laylatin min hadha syahri fi ghayatil iqbali 'ala Allah ta'ala wa 'ala ta'atihi raja'an an yusadifa hadhihi al-layla allati qad abhamat alaihi wallahu a'lam. Jadi sebagian ulama, tapi jumhur ulama berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu sebagaimana yang disabdakan Nabi itu terjadi atau turun kita min ashril awakhir, 10 hari terakhir Ramadan, kemudian dikhususkan lagi pada tanggal-tanggal ganjilnya. Yang lain berpendapat bahwasanya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu semua tujuannya adalah supaya orang yang beriman itu, orang muslim itu ibadah ya kencang-kencangnya, giat-giatnya dari awal sampai akhir Ramadan, supaya tidak melewatkan satu malam pun atau satu hari pun di bulan Ramadan untuk ibadah. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Di mana malam tersebut adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa dirahasiakan? Hikmahnya adalah supaya kita benar-benar fokus dalam ibadah kepada Allah. Adapun ikhtiar kita, usaha kita lebih meningkatkan ketika 10 hari terakhir. Itu merupakan daripada kesungguhan kita untuk mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wa 'alaika bi ta'jili al-futuri 'inda tayaqqunil ghurubi wa ta'khiris sahur ma lam takhshal wuqu'u fi syakki. Anjuran berikutnya adalah hendaknya kita untuk mensegerakan berbuka. Inda tayaqquni al-ghurub, jika sudah diyakinkan bahwasanya matahari telah terbenam. Jadi sunnah yang berikutnya adalah kita mensegerakan buka puasa, ta'jil. Ta'jil itu bahasa Arab, di-Indonesiakan jadi makanan buka puasa. Dan ternyata bentuknya banyak sekali. Ada yang kolak, ada pisang goreng, ada macam-macam. Padahal dalam bahasa Arab, ajjala yu'ajjilu ta'jil, itu disegerakan. Pakainya ain, tapi kalau pakainya hamzah, ajjala yu'ajjilu, beda lagi artinya. Kalau ajjala yu'ajjilu, disegerakan. Alat untuk segera berangkat namanya ajalatun. Ajalatun itu roda.
roda itu bentuknya bulat supaya cepat gerakannya. Jadi bahasa Arab itu berkaitan satu lafaz dengan yang lainnya. Kalau terburu-buru namanya al-ajalatu. Al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa, terburu-buru itu perbuatan syaitan. Dalam hal apa dulu? Maka di sini kalau ajala yu'ajilu artinya segera. Tapi kalau ajala yu'ajilu pakainya hamzah artinya menunda. Dalam bahasa Arab makanya ketika ngaji itu nggak boleh sembarangan, ini harus tahu benar-benar ini. Karena beda huruf, walaupun sama kedengarannya, beda artinya. Maka dulu ada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, tulisan bahasa Arab itu nggak ada titik-titiknya. Bahaya seperti itu saya kayak perahu saja udah. Ba, ta, sa, jim, ha, kho itu belum ada titiknya. Tapi orang zaman dulu sudah bisa membacanya. Ya. Di satu kondisi peperangan ada pasukan yang menjaga gerbang di sana. Ada utusan dari kerajaan musuh ngirim surat ingin ketemu rajanya. Akhirnya si pasukan yang itu menghadap ke rajanya, dikasih surat. Tulisannya alif, entah fa, entah qaf, nggak ada titiknya. Kemudian habis itu ba, kemudian lam. Ba-nya juga nggak ada titiknya. Jadi tulisan ini ya nggak ada titiknya, dikasih karena nggak ada titiknya sama komandan pasukan penjaga gerbang. Ini bacanya apa nih? Aqbilhu, uqtulhu. Kalau aqbil artinya sambutlah. Jadi kalau uqtulhu artinya ya bunuh. Ya sudah, karena bacanya aqtulhu, uqtulhu ya sudah dibunuh. Utusan kerajaan musuh dibunuh. Pas sudah selesai dibunuh, laporanlah kerajaannya. Sudah selesai baginda, perintah dilaksanakan. Kata bagindanya, mana orangnya? Loh, mana orangnya? Sudah saya bunuh di sana. Nah, maksud saya bukan uqtulhu, tapi aqbilhu. Sambut dia. Makanya sih ta'jil artinya adalah dari ain. Ta'jil fitri, bersegera berbuka. Jangan nunda-nunda. Kuranglah masih kuat inilah. Nanti bukanya habis raweh. Malah dosa. Maka walaupun kata Rasulullahnya berbuka walaupun hanya seteguk air minum untuk membatalkan puasanya. Wa 'alaika fi ta'jil futur inda tayaqqunil ghurub. Hendaklah kalian bersegera berbuka puasa ketika sudah yakin matahari terbenam. Ketika sudah datang waktunya maghrib. Sekarang mendung aja dari pagi sampai maghrib. Bagaimana mengetahui? Alhamdulillahnya sekarang ada jamnya, ada waktunya ketahuan. Dan kita termasuk daerah negara yang berpuasa dengan waktu yang tengah-tengah gitu ya. Karena di sebagian negara ada yang malamnya panjang, ada yang siangnya pendek. Ada yang sebaliknya, malamnya pendek, siangnya panjang sekali, luar biasa. Ada yang sebagian wilayah yang tidak terkena matahari. Wa ta'khirus sahur ma lam takhshal wuqu' fi syaqi. Dan mengakhirkan sahur, mengakhirkan makan sahur sebelum
malam takshal wuku fi syak, mengakhirkan sahur sampai kita tidak terjatuh dalam waktu yang meragukan. Jangan sampai sahurnya itu terlalu akhir sehingga ini sudah imsak belum, jangan-jangan sudah azan. Maka sunnah yang pertama adalah mensegerakan buka puasa. Yang keduanya adalah mengakhirkan sahur. Sahurnya jangan bangun jam 1 langsung sahur. Itu namanya ya boleh saja, cuman tidak mendapatkan sunnah dan keberkahan. Maksimal sahur itu adalah ya kita kira-kira jam 4. Imsaknya jam 4.25. Jadi ada waktu. Tapi bagi yang orang makannya lelet ya, 3:30 sudah mulai sahur. Jangan kemalaman, jangan juga terlalu mendekati imsak. Tapi kalau kesiangan bagaimana? Ya kesiangan sudah ada. Batasnya adalah sebelum azan. Wa bi tafsiri shaimina walau ala tamaratin aw syurbatin minal ma'i. Fa inna man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi la yanqusu dzalika min ajrihi syai'an. Kemudian sunnah berikut yang dianjurkan Rasulullah adalah memberi makan orang-orang yang puasa. Walau ala tamratin, walaupun hanya sebiji kurma. Au syurbatin, atau hanya seteguk minuman dari air. Fa inna man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi la yanqusu dzalika min ajrihi syai'a. Karena sesungguhnya orang yang memberi makan orang puasa itu, maka baginya seperti pahala orang yang puasa tersebut, la yanqusu dzalika min ajri syai'an, tidak mengurangi pahala orang puasanya sesuatu pun. Maka ini adalah program takjil berkeliling ini supaya Masya Allah DKM Masjid hanya menjadi panitia penyelenggara mengajak orang-orang mendapatkan pahala sebesar-besarnya dengan membagikan jadwal takjil. Semakin banyak jamaah yang duduk di sini nunggu maghrib untuk makan takjil, maka semakin banyak pahala orang berikan takjilnya. Kalau di sini ada 100 orang, maka puasa ibu pahalanya katakan 10 sendiri. Tapi ketika bapak ibu memberikan takjil untuk 100 orang di masjid, maka pahalanya 110 orang tersebut yang berpuasa di sini makan takjil, maka pahalanya dilimpahkan kepada bapak ibu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Sama seorang yang muadzin, ketika dia azan menyuruhkan orang untuk datang ke masjid, maka pahala orang muadzin tersebut dihitung berapa kepala yang hadir di masjid untuk sholat jamaah. Pahalanya mendapatkan pahala sebanyak jamaah yang hadir tanpa mengurangi pahala orang-orang berjamaah tersebut di sini. Ditambah pahalanya dia sendiri. Maka luar biasa pahalanya orang muadzin. Imamnya sendiri kalah pahalanya. Di sini hadisnya adalah anjurannya seperti itu. Man fatara shaiman, barang siapa orang yang berikan makanan berbuka puasa bagi orang yang puasa, maka baginya kana lahu mithlu ajrihi la yanqusu dzalika min ajri syai'an. Maka baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Peluang mendapatkan pahala
sebanyak-banyaknya di bulan puasa. Di antaranya dengan menyediakan orang berbuka puasa atau mendapatkan jadwal takjil. Kemudian wajtahid an la tafturu wala tafturu shaiman illa ala ta'amin halal. Wajtahid an la tuftiru wala tafturu shaiman illa ala ta'amin halal. Dan bersungguh-sungguhlah agar tidak berbuka atau memberikan makanan buka puasa pada orang puasa illa ala ta'amin halalin, kecuali dengan memberikan makanan yang halal, baik sifatnya ataupun zatnya. Maksudnya apa sifatnya? Sifatnya adalah uang yang kita belanjakan untuk memberi takjil adalah uang yang halal. Zatnya adalah makanan yang kita berikan juga makanan yang halal. Wa 'alaika bittaqalluli minal aqli wa tanawwulil mawjudi minal halal min ghairi isari lit thayyibi al malaimi. Fa inna maqsudus shaumi kasru syahwati wal ittisa'i wa qasdu thayyibati la yuksiruha walakinnahu yuqawwiha wa yuhayyijiha. Wa 'alaika bittaqalluli minal aqli, dan hendaknya kalian mengurangi makanan. Taqallul, menyedikitkan makanan. Wa tanawul mawjudi, dan menyedikitkan mendapatkan apa-apa yang ada. Minal halali, dari yang halal. Jadi maksudnya orang berpuasa, hikmahnya adalah Allah ingin mengajarkan kepada umat Islam ini agar menjadi orang yang sabar, yang kuat, yang disiplin. Maka Allah ajarkan yang halalnya saja Allah haramkan ketika sedang puasa. Allah haramkan karena kita sedang puasa. Karena barang siapa yang membatalkan puasa tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada uzur yang membolehkan, maka pada hari itu walaupun sehari Ramadan kita batal tanpa uzur syar'i, maka puluhan tahun untuk menggantikannya tidak bisa digantikan. Karena tanpa alasan yang kuat yang dibolehkan oleh syariat, kecuali kalau sakit. Kalau sakit, kalau di dalam perjalanan, maka silahkan batalkan puasanya. Sakitnya yang luar biasa, benar-benar sakit sehingga membutuhkan untuk membatalkan puasa. Bukan sakit panu dibatal puasa. Ngeling pisan. Sakit gatel-gatel, itu namanya bukan sakit. Dalam perjalanan juga ada batas maksimal jaraknya. Jangan sampai dari sini ke Plumbon jadi batal puasanya. Makanya belum termasuk daripada jarak yang dibolehkan untuk dikatakan sebagai musafir. Kan jalan kaki Pak, dari sini ke Plumbon capek. Ya sampai suruh jalan kaki. Ada sepeda motor, ada Gojek, ada Grab, ada macam-macam. Jalan kaki, namanya menyusahkan diri sendiri. Maka nggak sah, batal puasanya. Harus sesuai kaidah, paling tidak 100 km baru boleh dikatakan sebagai musafir. Diajarkan untuk disiplin. Yang halal saja Allah haramkan, apalagi yang haram lebih haram lah lagi. Kalau itu sudah menerap masuk ke dalam jati diri muslim, maka demi Allah tidak akan ada orang korupsi di atas muka bumi ini.
Kebanyakan karena tidak terterap, karena puasanya puasa terpaksa, bukan imanan wahtisaban. Akhirnya begitu. Anjurannya adalah kita dengan berpuasa juga dengan mengurangi atau menyedikitkan makanan. Jangan unsur dendam. Karena tidak makan dari mulai imsak sampai maghrib, maka semua yang ada di meja makan disiapkan semua. Di sini dianjurkannya dengan mengurangi makanan. Walaupun sudah waktunya, boleh Allah halalkan ketika makan, tapi tetap anjurannya tetap tidak boleh berlebih-lebihan. Maka dengan puasa Allah ingin mengajarkan pada hamba-hambanya yang muslim untuk sederhana. Walaupun kita puasa dari pagi sampai maghrib, kita mampu membeli semua, ada uangnya, segala macam makanan takjil kita beli semua. Saya baca di kitab Al-Barzanji, Masya Allah Rasulullah itu ya, beliau itu sampai meletakkan butiran batu di perutnya untuk menahan lapar. Waqad utiyat mafatiha, padahal sudah diberikan, Allah sudah siapkan. Semua persiapan dunia itu Allah berikan ke Rasulullah, sampai gunung kalau bisa dirubah jadi emas bisa. Kata Sayyidina Umar, Masya Allah, saya sanggup membelikan makanan apa saja buat Rasulullah. Dan Rasulullah bukan begitu. Artinya Masya Allah, kita itu benar-benar dicintai Allah dengan diturunkannya bulan Ramadan. Allah ingin orang Islam itu biar kata kaya, tapi harus hidup sederhana. Bukan nggak mampu, tapi harus, Masya Allah. Ya gambarannya ketika puasa, kita sanggup puasa menahan lapar. Ketika ayahnya buka juga nggak bisa semuanya masuk. Maka kata Allah, ya sudah secukupnya saja. Min ghairi itharil tayyibi al-mala'in. Tanpa mengurangi hal-hal yang baik. Aina maksudus shaumi kasrus syahwat. Karena tujuan puasa itu adalah menghancurkan syahwat. Jadi ada dua, ada hawa nafsu, ada syahwat. Syahwat itu adalah perut ke bawah, itu syahwat. Perut ke atas namanya hawa nafsu. Jadi makanan enak, kemudian suami ganteng, istri cantik, yang lainnya namanya syahwat. Kemudian yang dari perut ke atas namanya hawa nafsu. Ego, marah, pinter, terlalu cerdas, sombong, itu hawa nafsu. Nah, tujuan orang berpuasa adalah untuk menghancurkan syahwat. Karena syahwat adalah merupakan dari segala macam bentuk permulaan. Orang yang mengikuti hawa nafsu, menuruti syahwat, akan gampang sekali terjatuh dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan mungkar. Maka dengan berpuasa, Allah mengajarkan kita untuk mengendalikan syahwat. Orang kalau sudah kenyang, matanya seger, lotot ke sana kemari. Tapi ketika lapar, dia nunduk lapar. Dan syahwat inilah yang dijadikan pintu oleh setan, gampang masuk ke dalam tubuh manusia. Maka dengan puasa maksudnya adalah di sini untuk
mengendalikan syahwat. Rasani bagaimana orang nggak makan. Rasani gimana orang yang nggak punya, hari ini makan besok enggak. Ternyata masih banyak di Indonesia. Kadang-kadang sedih ngeliatnya. Di lampu merah tuh banyak anak-anak usia sekolah pakai badannya dicat putih, cat perak, cat merah. Ya salam, kata saya. Wa alaika, dan hendaknya kalian bisyamil ayyamil lati warada syar, berpuasa pada hari-hari yang telah disebutkan oleh syariat, bitarghifi fi siyamiha, yang dianjurkan untuk berpuasa, kayamu arafatin, seperti puasa Arafah, di ghairil haji, bagi orang yang tidak berangkat haji, wa yauma asyura, dan puasa hari Asyura, wa tasu'a, dan hari Tasu'a 10, 9, wa sittun min Syawal, dan 6 hari pada bulan Syawal. Wa btada'a fiha min thani yaumil 'id, fa inna dzalika ablaghu fi riyadatin nafsi. Luar biasa ini. Dan kita dianjurkan untuk berpuasa pada hari-hari yang telah ditetapkan oleh syariat dalam mengamalkannya, puasa-puasa sunnah yang disebutkan, seperti puasa sunnah Arafah bagi orang yang tidak berangkat haji, puasa Asyura dan Tasu'a, puasa pada tanggal 10 dan 9 bulan Muharram, boleh Asyura dan Hadi Asyara, boleh Tasu'a dan Asyura. Kalau orang Yahudi puasanya tanggal 10 Muharram saja. Kata Rasulullah, kita harus menyelisihi, beda 2 hari 9 dan 10 atau 10 dan 11. Wasitu min Syawal, dan 6 hari pada bulan Syawal, puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, wa btada'a fiha min tsani yaumal 'id, dan dimulai puasa 6 hari bulan Syawal itu kapan? Pada tanggal 2 setelah Idul Fitri. Berarti tanggal 1 Idul Fitri, besoknya kita langsung puasa sunnah. Kenapa? Fa inna dzalika ablaghu fi riyadatin nafsi, karena itu adalah lebih manjur, lebih utama dalam melatih jiwa. Itu yang dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.